Ini langsung aja ke pertanyaan pertama nih, Far. Iya. Kira-kira mobil yang cocok buat gua apa? Gue tahu. Dia orangnya fancy. Ayo, Iya, bener. Ya enggak. Harus berkelas lah mobilnya. Asik. Iya. Tunggu deh. Gue kasih 2 ya. Iya. Karena dia berkeluarga, anaknya banyak. Iya, gue kasih 2. Yang pertama, harus mobil yang berkelas yaitu Eropa. Oke. Gua kasih V220D Mercedes. Yang baru. Iya. Viano. Iya. 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 Jadi MPV van tapi Eropa. Eropa. Iya. Mahal. Iya. Kalau satu lagi dia harus punya mobil yang buat gaya. Iya. Anjing. Emang sejago itu dia. Iya. Buat gaya. Buat gaya, tapi gue yakin banget dia nggak mau ribet. Eh. Atas permesinan, bengkel-bengkel, jarum-jarum naik gitu, nggak mau ribet. Oh, bener. Jadi harus mobil yang terbilang baru lah. Iya, 2025 lah. Iya, 2024 2025. Muatnya cuma 2 orang aja, jadi biar sama Asik. laki bini dead. Iya. Nah, enggak, harus yang 2 pintu. Gua memilih mobil Porsche. Anjing. Mobil dia. Oh, mobil dia? Iya, ada anjing. Aku emang lu. Ada Porsche? Ada di rumah. Porsche berapa? 911? 992. Oh, lucu. 992 warna pink gitu. Ada. Anjing bener lagi. Aduh, basinya bener lagi. Gua Grand Max lagi. Family car-nya bener lagi. Maksudnya Mercy-nya ya, Mercy-nya Iya. bener. Gue emang pakai Mercy di rumah, tapi pakai GLS. Oh, GLS. Dulu gue sempet mau beli yang Viano itu, cuman bini gue yang nggak suka. Buat Wendy boleh nggak? Boleh. Bini gua ketawa. Aduh. Kalau di luar gue udah lihat, coba jangan yang di luar kita. Dia orangnya sebenarnya dia kan suka trail. Masih kasih? Apa? Motor trail. Motor trail gua nggak main. Nggak Tapi main? sepeda. Sepeda. Iya. Sepeda. MTB. Ya, dia suka MTB. Ya enggak. Besar lah. Jadi harus mobil yang bisa mengakomodir ke MTB-an dia. Iya. Terus mobil yang dia orangnya low profile. Iya, jadi yang masih banyak di jalan. Cuma kalau ngelihat keren tapi ya, masih ada humble-nya. Oke. Iya. Hilux GR. Hilux GR. Iya. Double cabin bukan? Double cabin. Belakang kanopiin buat barang-barang dia kalau syuting. Tapi gua ada double cabin. Ada apa? Navara. Oh, Navara boleh. Ada. Iya. Tapi Navara tuh di double cabin tuh suspensi paling enak lah. Iya. Iya. Bener. Dan kenapa gua pilih Navara? Karena ya kan gua coba beberapa lah ya. Iya. Gitu. Gua ngerasa kursi tengahnya itu dia space-nya lumayan gede, Pak. Iya, enggak. Kalau untuk orang yang jangkung-jangkung Iya, masih enak lah. bener. Tora kan punya kan? Tora juga punya. Iya. Sama persis gitu. Dulu Cuma dia warna putih. dijual, beli lagi dia. Navara warna putih. Tora warna putih. Lu hitam? Gua hitam. Iya, lucu Sampai juga. gua sedikit modif, gua kasih apa namanya? Di bumper di Boneka Marsupilami, enggak ya? Kan di dashboard. Di dashboard ya. keren dari Oh, dashboardnya ada busa banyak-banyak gitu. Bulu. Iya. Lampu lu kasih bentik mata gini. Bulu mata lampu. Anjing. Ini gue lagi kepikir mobil listrik. Eh. Gue lagi fucked up lah, bayar pajak males lah gitu. Ya. Lagi ngerasa kayak anjing bayar pajak kena progresif mahal banget. Ya. Terus bini gue udah bilang makanya dengerin beli mobil listrik. Nah, gue kemarin udah riset nih, udah riset beberapa mobil. Cuman gue belum menentukan mana yang sesuai dengan personality gue. Karena mau tetap aja, gue nggak bisa hanya lihat fungsi. Oke. Gue kalau beli sesuatu tuh di mata gue harus terpuaskan juga gitu. Ya. Kira-kira saran lo apa?
Mobil harian. Iya. Kalau lu Xpeng. Gue lagi liatin itu lagi. Iya, X9. Gue lagi liatin itu emang. Xpeng X9. Xpeng X9. Baru punya gaji proper, beli mobil lah. 2013 tuh baru beli mobil. Iya, cuma kalau bisa nyetir mah dari SD. Bokap tuh punya Corolla tua, manual. DX. Bukan, di bawahnya DX. KE 30 apa berapa gitu gue lupa. Nah itu tuh gue disuruh nyetir. Dari SD kelas 5. Udah ada Grab waktu itu. Bukan disuruh narik, disuruh belajar. Oh, sorry. Itu namanya eksploitasi anak. Bapaknya ngerokok, ngeselot, anaknya nyari duit. Tiap sore setoran. Kenapa maksudnya lu tapi berani pada saat itu? Dipaksa, sampai gue nangis disuruh. Nggak mau. Latihan di lapangan bola gitu? Dulu kan di Senayan masih boleh kan. Terus ada di Setiabudi kan, gue tinggal di Setiabudi deket Masjid Al-Bainah tuh ada di jalanan kosong. Muter-muter di situ. Karena katanya lu harus bisa nyetir. Ini ilmu yang bakal kepake lu gede gitu katanya. Iya, sampai dibiarin misalnya mobil kan sering mati tuh. Dibiarin dulu. Sampai lama banget baru dia nyamperin. Biar dia tahu nih, lu harus tahu. Masih kopling lagi. Masih kopling, lu harus tahu ketika mobil mati di jalan kepanikan itu harus lu bisa bisa manage. Anjing. Lah lu anak SD panikan di manage apaan? Pas udah gede gue tahu rasanya seperti apa. Oh gitu. Lu dari SD. Iya. Gue ngerasain sih, jadi orang-orang ngerasain sih, Far. Iya pastilah. Wah gila, gue norak banget, Far, sumpah. Apa? Wah, gue norak. Warna mobil gua biru keungu-unguan gitu ya. Taruna. Pelek gede, ban tipis, iya kan. Lu tahu, tiba-tiba gua keidan. Gua rubah dashboard gua warna biru terang tolol. Lu ada nggak yang nyesel banget lu jual? Banyak gua. Banyak Delica gua. Delica jadi gue bikin off-road. Itu Iya gua tuh. sempet lihat tuh Itu proses lu ngebangun itu tuh. Gue nyesel. Lumayan lama kan itu. Sampai orang yang baru tiba-tiba datang, gue lagi pameran gitu kan datang. Mas Gofar saya yang ini beli Delica mas. Sampai sekarang saya jaga banget gitu-gitu. Wah itu modifnya proper banget. Istri saya suka gini. Tapi mereka untungnya yang dapat juga ngerawat. Oh. Iya. Sama satu lagi Mercy lu yang hijau yang wagon itu. Oh yang wagon, wah itu drama juga tuh. Itu lu jual pas kemarin ya? Pas lu... Iya pas kusut. Pas kusut. Soalnya tiba-tiba dijual beli mobil. Wah ini bukan mobilnya Gopar ya gitu. 5 mobil yang lu jual. 5 mobil jual. Kehidupan. Survivor bro. Survivor tapi Bisa grand back doang. Pernah nggak lo di masa itu ya, pas lo kusut kemarin, wah habis gua gitu. Pernah lah, ada kayak wah ini kayak kusut udah kali ya. Kayak kelar di sini aja dah gitu. Gitu ya? Ada. Sempet terpikir untuk ngapain lagi ya ngerjain sesuatu yang nggak usah muncul ke permukaan gitu. Ada banget. Ada apaan ya dulu ya gue kayak ya makanya kan gue tuh. Nah ini alasannya sesuatu yang dikerjakan tidak muncul permukaan, gue main forex emas digital. Kan nggak butuh sosok kan. Iya. Cuma emang dasar dongo aja. Lu mainnya spekulasi pasti. Wah, nih ya. Tanpa ilmu nih. Forex sama trading segala macam. Jangan kayak gue dah. Gue modalnya cuma 2. Apa tuh? Dongo sama Maru. Hilang. Iya. Duit terakhir gue dik hilang. Hilang itu duit Lu cuma terakhir. nebak lilin ini mau ke atas apa ke bawah gitu. Iya. Kayak ke bawah deh. Ambil aja deh. Kok lu tiba-tiba kepikiran main itu? Kan itu tadi. Karena takut ke permukaan. Salah satu kerjaan yang nggak butuh sosok, nggak butuh nama. Iya. Iya, itu aja. Kan lu jadi dukun juga nggak butuh sosok. Nah itu yang gini. Jadi beneran saat itu tuh, jadi emas digital. Jadi saat itu tuh trendingnya lagi ngambil sell. Jadi kalau ngambil sell, apa namanya emasnya turun kan, semakin turun kita semakin inilah, semakin cuan lah. Siapa sangka Putin nyerang Ukraina, gue lagi pertama kali photoshoot Green Boys di SMA 3, namanya photoshoot, handphone nggak megang dong.
200 miss call. Dari mentor gue yang di Mas. Bukan mentor lah, apa sih yang ya perusahaan Masnya lah. Lepas gitu. WhatsApp lepas. Apaan nih lepas? Pagi-pagi. Jadi kalau peperangan itu pasti emas naik. Iya, dolar turun. Pasti kan dolar turun, emas naik kan? Naiknya nggak kira-kira cuy. Nggak kira-kira. Hilang semua udah. Gue bilang kayak, Riko gini, nggak mau anjay. Kenapa dul? Ini duit gue awal, duit gue akhir. Anjing. 3M, 100.000. Anjing. Karena timing doang tuh. Timing. Seram cuy, udah kali ya, ini kayak udah kelar ya deh, duit terakhir tuh. Lagi ada masalah, pandemi, duit 100.000, 5 hari lagi mau gajian, orang kantor. Anjing. Terus lu Sosmed lagi masih rame nama gue nih, Dani dong diserang-serang. Ngapain gue ya gitu, gue jadi kisanaknya kali yang mengembara. Lu nggak gila aja syukur lu itu. Iya, akhirnya psikiater. Oh, tetap butuh. Iya, dipaksa lah sama temen gue. Oh, karena lu udah mikir apa tuh waktu itu? Gue nih ya kencing ya, ke parkiran tuh lupa pakai celana, gitu. Masih di segini, iya. Terus sering banget, yang paling sering adalah misalnya mobil nih, pintu lupa ditutup, gue jalan aja. Kayak linglung gitu. Linglung, kayak orang dongok. Linglung aja udah. Terus kata psikiater lu apa? Banyak tuh di ininya. Dijabarin sama dia. Iya. Nah kebetulan psikiaternya tuh nontonin podcast gua. Jadi lumayan bisa ngejahit tuh. Kata dia. Ya udah kontrolnya terus lah. Oh. Iya. Berarti Riko sama Wanco itu tetap hadir nemenin lu di kala-kala itu juga? Itu teman-teman SMA. Temen SMA justru. Yang utama adalah Riko sama Wancoy. Yang nge-reach lagi lah, gitu. Udah ngobrol-ngobrol, sering ke rumah Riko, ngobrol sama Wancoy, udah banyak teman-teman SMA yang akhirnya nolongin gua. Dan yang bikin tuh gue, anjing, tai lagi emang nggak boleh nih gua kayak gini nih. Orang-orang yang nolongin gua tuh ternyata orang-orang yang gua sebelin. Oh iya? Iya. Anjing gua sebel sama dia, bagaya ngehe nih yang gua nggak mau. Dia dengan willingly banget gitu untuk nolongin gitu. Anjing gua sebel sama dia. Ternyata itu salah lagi. Anjing. Oh, iya. Awal-awal lu gengsi loh ditolongin sama orang-orang itu. Gimana lu nerimanya? Justru gue malu cuy. Oh. Gue yang malu. Anjing gue benci sama lu lagi tapi lu nolongin gue ya. Gitu. Lu omongin ke dia? Nolongin. Far gue gak ngerasa lu benci gue dah. Gitu. Anjing. Wah itu ternyata balas dendam yang baik adalah berbuat baik. Anjing. Itu kayak, gue malu sih. Gue pikir cuma quotes loh, ternyata ada. Iya. Ternyata orang-orang yang yang gue respect, yang gue ngerasa deket, malah bikin di sosmed pernyataan yang menyudutkan gue gitu kayak, ya lu kan punya WhatsApp gue gitu kan, bisa kali lu nggak perlu lewat sosmed tabayun gitu. dulu gitu, iya. Kenapa ini Pak? Masalahnya di mana nih? Gitu. Ada. Green Boys tuh lahir dari ketidaknyamanan gue sama konten-konten gue yang terdahulu. Iya. Bikin Green Boys, gue ngobrol sama orang yang nyaman. Sampai gue 2 video yang belum diupload. Padahal tuh obrolan tuh seru banget sama Luna Maya, sama Panji. Wah, sama Panji tuh pecah banget sih. Dia tuh buka semua loh. Soal politik, soal Pak Anies, semuanya dibuka. Gue bilang, ini kalau gue upload bahaya sih gue lagi diserang. Gue nggak enaknya adalah gue lagi diserang, gue takutnya ketika gue upload yang berhubungan dengan orang lain, dia bergesekan. Lu upload sekarang mumpung Pak Ji diserang. Apa gue jual ke Netflix ya? Gila. Bagus sih. Oh, jadi sekarang ada filter tuh. Sebelum lu tayangin lu filter lagi. Ini aman gak ya? Ini aman gak? Jangan nih, takutnya malah bukan takut ke guanya, takut ke tamunya. Takut ke orangnya. Iya, jadi kayaknya tamunya ini deh gitu. Gue tuh bilang sama awal ya,
gue udah mengeset ini si Green Boys ini, gue nggak mau jadi nggak mau dapat spotlight. Gue bikin Green Boys cuma pengen ketawa. Iya, pengen ketawa banget gue. Terus kayak Wancoy biar dia jadi Neymarnya lah, Mbappe-nya dia tuh. Iya, gue cukup jadi Pirlo aja yang lempar-lempar, yang lempar-lempar gitu. Gue cuma pengen ketawa. Karena bagi gue tuh Wancoy tuh lucu banget dari dulu. Gitu, jadi gue pengen ajak orang-orang terdekat yang gue nyaman pertama ngobrol, nggak perlu ketakutan dia ngejudge gue. Rico mau Wancoy. Ya, karena kan pas fase-fase di situ mereka tuh selalu nemenin kan. Udah ngobrol, kita bikin ini yuk. Ya udah ayo. Udah, dan kita pertama gue bilang nggak mau ngambil kerjaan. Gitu. Kalau ngambil kerjaan gue takut kehilangan teman lagi. Gitu. Kerjaan dateng, pertama tawaran, gue tolak. Podcast live di coffee shop di Cipete, 20 juta. Baru-baru muncul tuh Green Boys. Ditolak, lama-lama Wancoy. Jangan kali Dul. Jangan ditolak Dul. Jangan Dul ya, terima aja Dul ya. Anjing. Lumayan Dul, angka Dul. Tapi lama-lama gue mikir Wendy kayak, bener juga Green Boys kan bukan gue doang. Ada Rico mau Wancoy. Iya, gue kayak ya udahlah, gue terima deh. Tapi kita bikin perjanjian. Apapun yang terjadi, selesaikan di forum. Lu nggak suka sama gue nggak suka sama lu, kelarin di forum, kelar dari meja forum, kita temenan lagi, bercanda lagi. Kalau ayo kita gas nih, gas, udah. Udah bikin. Udah pernah kejadian nggak? Pernah. Ngobrol di forum. Iya. Kalau Wancoy sih orang yang, gue nih terserah aja dah, gitu kan. Yang gini, yang bayinya, ambil gerong gini, yang bayinya aja dulu. Gak bisa berdebat ya. Iya. Kalau gue Mariko suka ada apa gesekan-gesekan secara ide lah. Tapi itu wajar. Kalau Wancoy mah terserah aja dulu, ikut aja gitu. Gue nonton Green Boys itu yang bikin gue ngiri. Satu, anjing hidup lu bertiga lagi zaman sekolah seseru itu men. Karena tidak ada CCTV, tidak ada sosmed. Di era gue juga belum ada sih. Tapi ya. Lu 85 ya, Dik? Gue 86. 86 ya? 86. Iya, tapi belum ada. Waktu gue sekolah gue lebih banyak waktu abis di bolos sih. Dan gue tuh nggak punya memori ingatan yang baik. Nah, kalau lu tuh kayaknya. Kalau gue sayang kalau bolos. Kalau tuh bolos, serame banget, serame mungkin. Karena gue tidak pengen melewatkan momen-momen menarik. Itu tuh. Kadang-kadang misalnya nih ya, misalnya bolos nih, kita bolos sendiri nih. Besok kita nongkrong, pada ngomongin apaan ya? Iya ketinggalan. Jadi ketinggalan cerita seru. Iya. Gue nggak mau. Kalau emang bolos, rame-ramean tuh. Jadi nggak kayak orang bego di tongkrongan gitu. Tahu. Kalau ramean walaupun bolos, tapi lu nggak kehilangan momen bolosnya karena bareng sama temen-temen lu. Ya pernah sih bolos cuma bertiga gitu pernah. Tapi nggak tahu pulang cepet. Nyesek banget sih. Nyesek banget. Bolos habis istirahat jam 10. Setengah 11 balik. Gue bilang di luar ngerokok anjing. Udah capek-capek lompat pagar. Tapi ingatan lu sih gue akuin sih. Maksudnya ingatan lu oke juga loh. Gue suka banget dengan hal-hal yang membentuk diri gue. Iya pasti tertanam tuh orang yang baik, yang ini, yang konyol pasti tertanam tuh. Memori-memori itu tertanam banget di gue. Jadi keinget banget lah. Tapi pernah nggak lo di konten lo melakukan tawa-tawa respect, tawa-tawa palsu? Sering sekali. Karena maaf ya gitu. Gue bukannya nuduh nih. Tapi basic kerjaan kita kan ya mirip-mirip lah, irisannya mirip-mirip lah. Kadang-kala kan kita menggunakan skill itu untuk biar obrolan ngalir aja. Dan secara gitu. visual terlihat aman. Betul. Dan ngasih waktu kepala kita untuk berpikir, gue mau nanya apa lagi ya dulu gitu. Ini salah satu skill penyiar radio. Ketika pertanyaan habis,
untuk biar nggak dead air adalah dengan ketawa. Iya. Anjing nanya apa lagi gua? Apa lagi ya guys? Terus belum lagi dipajang ketawanya. Iya. Kadang-kala ada sesuatu yang ya kadar lucunya segini, tapi kita bikin jadi segini, sampai ketawa gini. Iya. Sampai mikir anjing bentar lagi ngapain ya gitu. Apa nih ya gitu. Tapi lo ada capeknya nggak ngobrol sama orang? Kalau gua kan sama dia nih udah beberapa kali ya kita akuin secara kepribadian aslinya introvert. Oh sama. Berarti kan melelahkan. Melelahkan. Abis ngobrol sama orang seharian tuh kan capek. Kabur. Baru kemarin gua teleponan sama dia kan. Terus habis itu kan anak-anak ngabarin bintang tamunya Gofar ya gitu. Gue langsung bilang sama dia, wah gue ketemu Gofar sekali doang lagi gitu. Waktu acaranya Kui waktu itu ulang tahun. kita bikin live podcast. Dan waktu itu gue mengakui depan dia sama Wendy bahwa gue waktu seingat gue ya, gue ngobrol di podcast itu yang lebih banyak nyambung sama Gofar tuh Uus sama Gading. Karena Gading secara tongkrongan dunia malamnya nyambung, Uus secara kenakalannya nyambung. Sementara gue waktu itu cuman melempar pertanyaan yang standar host aja gitu. Terus lu pernah ketemu kan sama Gofar? Dia bilang, belum. Wah, gua risetnya gimana ya gitu. Andika gitu. berharap gue kenal. Gue berharap Andika paham kayaknya deh gitu. Jadi sama-sama saling mengandalkan. Enggak, gue sebenarnya pernah berapa kali nge-DM lu ya. Iya. Far. Kita pernah ketemu tahu secara nggak sengaja di Kemang Village. Iya, tapi kan bukan kayak kita ngobrol, Iya, Far. coba papasan. Kalau kita alhamdulillahnya udah kebagi tugas. Kalau dia pengen tahu. Nah, kalau gua kan pengen AdSense-nya. Anjing. Tapi lu berdua dua menarik di bidang talk show sih. Itu menurut gue salah satu. Lu nonton emang? Nonton. Sama Surya pertama, Gofar PWK ngundang Surya. Lu pertama juga harus ngundang Surya. Itu Surya beban lu. Sama Surya, gue bisa nolak ya. Dan lu percaya gak? Gue dari awal episode pertama siapa nih gitu. Surya aja kata dia. Janganlah gue bilang. Kasian Surya lu, beban lu dia. Di sana trending kan jangan sampai ntar berpikirnya kita ngarapi trending dari dia. Terus kata dia, enggak udahlah nggak apa-apa. Kan kita temenan, kita kan satu ruangan. Udahlah nggak masalah. Yang lain dulu aja, Surya ntar aja dulu. Maksudnya biar kasihan dianya juga gitu kan. Akhirnya tetap Surya. Terus akhirnya jadi beban. Nggak trending kan. Tempat lain trending, di kita nggak trending. Lu tuh emang orang yang terkonsep, terplanning, punya target atau gimana? Dulu gua 5 tahun lagi gua pengen jadi apa, 10 tahun lagi jadi apa, udah terkonsep tuh. Udah terkonsep. Sekarang gua nggak mau. Pas lagi ada badai, gua kecilin tuh. Tadinya per bulan, per minggu, per hari nggak mau ngapain. Lama-lama per jam. Mau ngapain nih gua, mau ngapain gitu kan. Udah kelar itu besok gimana besok. Kalau sekarang gua berpikirnya adalah gua kecilin lagi tuh. Misalnya cuma per 3 bulan, per 2 bulan, gua mau ngapain nih. Kayak misalnya Green Boys mau ngapain, mau umroh kan. Tuh ada jangka waktu dekatnya tuh. Anjir. Habis lebaran. Wah sulit cuy. Takut gua. Anjir. Sama Wancoy sama Rico lagi. Lu Takut bayangin. ntar lu lagi top kolek-kolekan. Umroh kan kita ketemu perangai yang berbeda. Bentukannya beda-beda. Aromanya beda-beda. Gue ngeri gini. Gue ngeri gitu gue. Sedangkan kita menghindari yang kayak gitu-gitu. Siapa yang punya ide umroh? Mereka sih. Kenapa tiba-tiba? Nggak, mereka pengen. Oh. Awalnya mereka yang ditawarin. Oke. Gue nggak mau. Kayak gue takut. Gue gitu. Akhirnya lama-lama, yaudah deh gue mau. Asal gue kasih syarat. Jadi kan kita ada kerjasama sama travel lah. Gue kasih syarat ke travelnya. Gue mau asalkan orang kantor gue yang kepengen banget ibadah, yang doyan sholat nih. Hobi ya, bukan kewajiban tapi hobi, udah jadi hobi. Udah jadi hobi loh. Ya, kalau hobi kan dia seneng lah gitu. Benar. Udah jadi hobi,
wajib berangkat. Nah, gue berangkatin tuh anak kantor, asal mau, diiyain. Akhirnya gue ikut, gitu. Cuma kata Riko, kita kalau ada pemandangan yang lucu, kita buang muka, janjian dulu. Sulit sih kok. Enggak, sebenarnya yang kita takutin eye contact. Udah eye contact, nggak ngomong nih, itu bahaya. Itu bahaya nih. Itu bahaya. Itu. Udah eye contact ini nggak ngomong, bahaya, itu bahaya. Wah, bahaya. Gue lebih baik gue ngakak di tempat yang pas dibandingkan ngakak di tempat yang formal. Wah, itu sulit. Kita harus akui, Far, kita bertiga nih kelihatannya baik. Tapi mulut kita lancip.